Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Indah Dwi Tari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan, angkatan 31 kelompok 4 dengan NDH 36. Berikut tugas agenda 1 saya mengenai analisis siswa efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, kita akan melakukan pembahasan terhadap langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, penapisan isu menggunakan metode APKL dan USG. Yang ketiga, analisa isu menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Di instansi saya, RSUD Abdul Aziz Marabahan, didapatkan 3 isu yang akan kita identifikasi. Yang pertama, banyaknya pengunjung maupun penunggu pasien yang termasuk golongan rentan infeksi. 2, tingginya ketidakpatuhan waktu besuk dan jumlah penunggu maupun pengunjung pasien. Yang ketiga, rendahnya kesadaran terhadap infeksi nosokomial pada penunggu maupun pengunjung pasien. Untuk penapisan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama menggunakan metode APKL. APKL itu sendiri terdiri dari 4 kata, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Pada penapisan pertama menggunakan metode APKL, ketiga isu mendapatkan skor yang cukup untuk memenuhi syarat untuk dilakukan penapisan selanjutnya. Yang kedua menggunakan metode USG, di mana ada 3 kriteria yang akan dilakukan penapisan. Yang pertama urgency, seriousness, yang ketiga growth. Pada penapisan isu menggunakan metode USG, isu pertama, banyaknya pengunjung maupun penunggu pasien yang termasuk golongan rentan infeksi mendapatkan skor 15, di mana merupakan peringkat tertinggi dari ketiga isu yang saya angkat sebelumnya. Lalu kita lakukan analisis isu menggunakan metode Fishbone. Di sini ada 4 faktor yang berpengaruh dalam isu ini. Yang pertama manusia, di mana masyarakat tidak mengerti batasan mengenai pengunjung maupun penunggu pasien. Yang kedua, pasien maupun penunggu pasien memiliki tanggungan berupa golongan rentan infeksi yang tidak punya pengganti penjaga di rumah. Yang kedua, faktor lingkungan sosial, di mana berkunjung maupun mengunjungi orang sakit merupakan budaya dari masyarakat Indonesia. Dan bagi warga muslim, membesuk itu sendiri merupakan ibadah. Lalu yang ketiga, dalam segi metode didapatkan kurangnya media informasi mengenai pembatasan pengunjung maupun pembesuk. Lalu yang terakhir, dari segi manajemen didapatkan kurangnya personal security yang melakukan penjagaan, kurangnya sistem, dan kurangnya penjagaan dari segi tata letak rumah sakit. Dari faktor-faktor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan menurunnya angka pengunjung maupun penunggu pasien yang rentan infeksi. Dalam analisis masalah kita lakukan dengan metode SWOT. Ada 4 indikator di sini. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana didapatkan tersedianya sarana media himbauan larangan berkunjung di usia rentan infeksi di rumah sakit. Lalu petugas medis, paramedis, dan keamanan sendiri rutin mengingatkan bahwa ada golongan rentan infeksi yang dilarang berkunjung atau menunggu pasien. Lalu pada ruang kelas perawatan yang 1 kamar untuk beberapa orang maupun di UGD didapatkan ruang yang terbatas untuk pengunjung maupun penunggu pasien. Lalu yang kedua, ada weakness atau kelemahan, di mana keluarga yang tersedia untuk menjaga pasien hanya yang rentan infeksi, atau penunggu pasien memiliki tanggungan orang yang harus dijaga, di mana orang-orang tersebut termasuk golongan usia rentan infeksi. Yang kedua, penunggu maupun pengunjung pasien seringkali melanggar ruang batas pasien lain yang ada di dalam 1 kamar. Yang ketiga, pengunjung maupun penunggu pasien tidak peduli mengenai batasan pengunjung maupun penunggu pasien. Lalu di sini ada opportunity atau kesempatan, di mana didapatkan status pandemi belum dicabut sehingga orang-orang ragu datang ke rumah sakit. Lalu perasaan sungkan apabila pasien yang akan dijenguk sekamar dengan orang lain atau ingin tunggu sekamar dengan orang lain. Yang ketiga, masyarakat sudah mulai banyak yang WFO sehingga cukup sibuk di jam-jam kantor. Lalu ada threat atau ancaman, di mana dianggap
di mana petugas rumah sakit dapat dianggap menghalangi pada saat menjenguk, yang kedua dianggap layanannya buruk, dan yang ketiga dapat terjadi benturan antara petugas rumah sakit dan pengunjung serta penunggu. Ada beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, memasang spanduk himbauan batasan pengunjung maupun penunggu, di mana hasilnya diharapkan pengunjung maupun penunggu memahami alasan penunggu dan pengunjung dibatasi. Lalu yang kedua, alternatif penyelesaiannya berupa membuat surat pernyataan penunggu pasien, di mana hasilnya diharapkan penunggu maupun pengunjung pasien memahami aturan penunggu maupun pengunjung pasien. Yang ketiga, menyediakan kartu akses penunggu pasien, di mana hasilnya diharapkan penunggu pasien terbatas di usia tidak rentan infeksi. Dan yang terakhir, pembagian kartu akses pengunjung, di mana diharapkan pengunjung pasien terbatas di usia tidak rentan infeksi. Berikut presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.